Haleluya. Saya mungkin ingin menyaksikan sedikit bagaimana Tuhan menjamah saya. Saya tadinya saya Muslim. Ya, ayah saya berasal dari Manado, tapi begitu menikah sama ibu saya pindah, sehingga kita 6 orang kakak beradik semua dilahirkan Muslim. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan share satu video dari artis pada tahun 90-an, yaitu Ibu Anna Tailas, seorang foto model pada waktu itu dan juga sampai sekarang. Beliau pemain film dan juga pemain sinetron. Tetapi di dalam video ini dia biasanya sholat 5 waktu, tetapi ketika sholat beliau selalu bertanya di manakah jalan yang lurus, di manakah jalan kebenaran itu. Dan pada akhirnya Tuhan pun memberitahukan jalan kebenaran melalui ayat-ayat firman Tuhan. Nah, sebelum saya ulas, mari kita tonton video yang satu ini. Ayat-ayat apa aja yang menegur, memberkati sehingga Ibu Anna Tailas menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Haleluya. Saya mungkin ingin menyaksikan sedikit bagaimana Tuhan menjamah saya. Saya tadinya saya Muslim. Ya, ayah saya berasal dari Manado, tapi begitu menikah sama ibu saya pindah, sehingga kita 6 orang kakak beradik semua dilahirkan Muslim. Dan kehidupan bergulir seperti biasa, dan saya juga sampai satu saat saya terjun ke dunia entertain sebagai model tadinya, dan juga kemudian pemain film layar lebar dan kemudian sinetron sampai saat ini. Tapi saudara, saya mau menyaksikan Tuhan itu baik. Karena apa? Karena Tuhan menjamah saya di saat saya sedang dalam kebimbangan mencari kebenaran itu di mana. Saya selalu berdoa, dulu saya sholat 5 waktu, saya selalu berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan kebenaran itu. Selalu saya berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan, saya pada waktu itu ikut KKR tahun 89, saya mengikuti KKR di Istora. Di situ dikatakan bahwa ada kesembuhan ilahi, dan saya membawa papa saya yang sedang sakit keras, sakit kanker stadium 4. Saya bawa ke KKR itu, padahal saya belum percaya sama Tuhan Yesus. Dan hari pertama saya tidak mendapatkan apa-apa, dan ayah saya ditumpang tangan juga belum disembuhkan Tuhan. Hari kedua saya datang lagi. Nah, di situ saya dijamah Tuhan. Begitu saya menaikkan satu pujian, saya diurapi oleh Roh Kudus, dan saya nangis terus sepanjang kebaktian itu. Dan ayah saya didoakan lagi, juga tidak terjadi sesuatu apapun dan tidak sembuh, belum sembuh. Hari yang ketiga saya datang lagi, di situ saya baru mendengarkan firman Tuhan. Betul-betul saya fokus mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu bekerja dalam kehidupan saya dan sampai saat ini. Memang ayah saya tidak sembuh secara jasmani, tetapi Tuhan punya rencana lain bagi papa saya. Papa saya meninggal, dipanggil Tuhan, tetapi sebelum meninggal Tuhan sudah jamah hatinya sehingga papa berbalik lagi menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Ya, seperti anak yang hilang akhirnya kembali kepada Tuhan Yesus dan meninggal dalam Tuhan. Dan bukan hanya di situ saja karya Tuhan dalam hidup saya terus bergumul. Saya baca Alkitab, saya nggak tahu, saya nggak ada yang nginjilin. Ya, saya bertobat lewat pujian, dan saya kebetulan seminggu kemudian ada seminar mengenai Al-Quran dan Alkitab. Saya ikut lagi di situ. Saya membawa 2 kitab suci, dan di situ saya menemukan ayat yang betul-betul membuat saya bertobat, dan ayat ini adalah ayat yang membuat saya tidak ada alasan lain untuk tidak menerima Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain. Ya, tidak ada nama Abraham, Adam, siapapun, Muhammad, tidak ada. Jadi nama Tuhan Yesus, dialah jalan itu, jalan menuju surga. Kebenaran itu, kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, amin. Dan juga hidup. Kita memiliki hidup kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Amin. Di situ saya, aduh Tuhan, selama ini memang saya tidak tahu. Memang kadang-kadang kita binasa karena tidak tahu. Jadi ada satu ayat lagi yang menambah kuatnya saya lagi. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia, maksudnya Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ya, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Luar biasa. Ya. Akhirnya saya rindu, saya dibaptis dan saya memanggil hamba Tuhan untuk saya mempelajari. Saya belum tahu itu membaca Alkitab dari mana, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari mana dulu. Akhirnya saya baca dari awal sampai terus sampai Wahyu. 3 kali saya baca. Saya panggil hamba Tuhan untuk privat, untuk pendalaman Alkitab. Dan sampai saat itu saja saudara. Semakin saya mau dekat sama Tuhan, semakin banyak proses-proses yang harus saya jalanin. Proses yang memang tidak enak dan sulit pada waktu itu dirasakan. Ya, saya dulu sebelum saya bertobat, saya masih hidup dalam dosa. Kayaknya hidup saya oke-oke aja gitu, lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Jalan aja bergulir gitu. Tapi setelah saya mengenal kebenaran, menerima Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saya diproses masuk dapur ujian. Dalam proses-proses yang betul-betul saya belum pernah mengalami sebelumnya. Saya diproses sampai saya habis dicuci oleh Tuhan. Bersih maksudnya apa? Saya dibikin nol. Nol itu maksudnya apa? Tidak punya apa-apa saudara. Yang dulu saya dapatkan pada waktu saya belum bertobat, Tuhan kikis habis. Saya nol bahkan minus sampai saya menjual-jual barang untuk makan. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan kembalikan, enggak begitu lama Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Oh luar biasa, thanks God. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan mau setiap kita tidak beroleh kebinasaan tetapi beroleh keselamatan. Dan Dia tidak mau melihat kita binasa. Dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga kita anak-anaknya diberikan keselamatan itu. Dia mati, menderita, bahkan mati di kayu salib. Hanya untuk siapa? Untuk kita semua. Amin. Amin. Begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus. Dan begitu saya terima Tuhan Yesus, hidup saya berubah. Pola pikir saya berubah. Amin. Hati saya berubah. Dulu kalau saya ada orang memfitnah saya sedikit, teng langsung. Langsung saya bereaksi. Meresponi bahwa apa? Kayaknya mau ajak berantem. Tapi sekarang Tuhan ubahkan sehingga saya memiliki hati seorang hamba yang tulus melayani Tuhan. Dan saya menanggalkan semua yang ada dulu, kesombongan, iri hati, dengki, dan semua saya tanggalkan dalam nama Yesus. Dan saya sekarang mempunyai hati yang baru, hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Luar biasa kasih Tuhan. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan pilih kita untuk satu tugas yang mulia, untuk melayani Dia. Amin. Jadi saya tidak mampu. Saya paling nggak suka orang bilang sekarang, wah artis bertobat karena udah nggak laku nggak laku dipakai sinetron, udah nggak laku dipakai nyanyi. Jadi dia pelayanan sekarang. Aduh Tuhan, sangat berdosa sekali menghakimi sesama. Padahal kita ini bukan kemauan kita, tetapi Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memilih kita untuk kita
menerima keselamatan itu adalah anugerah yang begitu besar. Amin. Jadi kalau saya dibilang saya bertobat karena tidak laku lagi, aduh, mungkin di sini juga ada Bapak Pendeta Adek Manuhutu, ya Pak Adek ya. Beliau juga bertobat bukan karena tidak laku lagi nyanyi. Amin. Karena memang panggilan Tuhan. Tuhan sudah menempatkan setiap kita di mana mau ditaruh. Dan puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan juga tempatkan saya pada komunitas anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mendukung saya. Di saat saya mau jatuh lagi, saya lemah, ada yang menguatkan. Tangan Tuhan yang menuntun saya dan memakai orang-orang yang komunitas di sekeliling kita. Amin. Saya juga sekarang ini terlibat dan tergabung dalam panitia Paskah. Saya dipercayakan juga saya pengurus Hagai Himpunan Gereja Indonesia. Saya juga pengurus juga di Yayasan Makin Mata Air Kasih Indonesia, dan saya juga tergabung juga dalam satu ministry 247 Global Ministry. Amin. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya mau mempromosikan diri saya, enggak. Siapa yang mempromosikan diri kita? Tuhan. Tuhan Yesus yang mempromosikan diri kita, bukan kita sendiri. Kita manusia, kita hanya mengikut apa kehendak Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, yayasan kita ini bergerak sampai ke pelosok-pelosok desa. Memang kita baru start, baru mulai, tapi Tuhan sudah buka jalan. Ini loh tugas kamu, ini loh yang akan kamu kerjakan. Kita hanya ikut apa Tuhan mau. Amin. Oke, mungkin sampai di situ. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan kesaksian dari Ibu Ana Tairas, seorang artis, pemain film, sinetron, dan juga foto model pada tahun 90-an, begitu terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada kali ini saya mau berkata bahwa doa Ibu Ana Tairas dijawab Tuhan. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena ketika beliau sholat 5 waktu, dia selalu bertanya, di manakah jalan yang lurus, jalan kebenaran itu? Ya, akhirnya Tuhan bukakan dengan caranya ajaib melalui orang tuanya sakit, sampai Ibu Ana Tairas ini pergi ke Istora ketika ada KKR. Nah, dari kesaksiannya itu memang ayahnya tidak sembuh secara fisik, tetapi rohnya diperbaharui oleh Tuhan. Kenapa rohnya diperbaharui Tuhan? Seperti anak yang terhilang, yang sempat dia melupakan, meninggalkan ayahnya berpoya-poya, tetapi akhirnya dia sadar, dia kembali datang kepada ayahnya. Dan pada kali ini ayah ini dulu orang Manado, seorang Kristen, tetapi ketika menikah dengan ibunya akhirnya berpindah menjadi Muslim. Nah, anak-anaknya pun 6 mereka bersaudara, semua jadi Muslim. Tetapi dengan caranya ayahnya sakit dan Ibu Ana Tairas ini membawa ke Istora Senayan untuk ikut ibadah KKR, dan memang tidak langsung sembuh secara fisik, tetapi rohnya dibukakan Tuhan sehingga dia kembali kepada Yesus. Anak yang terhilang ditemukan kembali. Orang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka malaikat di surga bersorak-sorai memuji-muji Allah. Yang kedua, yang saya mau katakan bahwa doanya dijawab oleh Tuhan ketika artis yang terkenal Ibu Ana Tairas mengikuti seminar Alkitab dan juga Al-Quran. Di sana dia perbandingkan, dia baca, ternyata dia menemukan ada beberapa ayat firman Tuhan yang membukakan mata hati, mata rohaninya, sehingga dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan bukan hanya terima Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidupnya, tetapi dia kembali bergebu-gebu, dia melayani Tuhan di berbagai tempat di daerah-daerah melalui yayasan-yayasan yang diikuti oleh Ibu Ana Tairas. Puji Tuhan, ya. Dan ayat-ayat firman Tuhan itu yang sering, dan itu memang harus kita penting kita harus hafal, ingat itu firman Tuhan, karena tidak ada jalan lain kita sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Makanya di dalam ayat firman Tuhan yang didapatkan oleh Ibu Ana Tairas adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada.
mau dengan amal, melalui dengan kebaikan, melalui dengan korban, melalui kita menolong orang lain, apapun itu tidak akan bisa. Karena kita manusia pasti banyak kekurangan, tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah sempurna. Tetapi oleh karena kasih karunia melalui Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa manusia, darahnya tercurah untuk menguduskan, menghapus segala dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya sangat jelas Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang menegur, mengingatkan, membuka mata hati Ibu Ana Tairas sehingga dia percaya kepada Yesus. Bahkan yang kedua, yang makin meneguhkan dia, makin memantapkan untuk mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus, menjadi seorang Kristen yang sejati, yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama yang lain. Seperti dibilang tadi, nama Muhammad, nama rasul-rasul yang lain, atau pendeta-pendeta yang lain tidak bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Hanya satu yang menyelamatkan, yang membawa kita sampai kepada Bapa, yaitu melalui siapa? Yesus. Sehingga kita memperoleh keselamatan. Amin Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadinya, dia pun makin mendalami Alkitab. Bahkan sampai 3 kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Aduh, saya pun ditegur Bapak Ibu, saya baru sekali saya baca tuntas. Dia udah 3 kali. Coba kalah kita dengan Ibu Ana Tairas loh, luar biasa. Digali firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, ketika kita membaca firman Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita pun akan diubahkan, akan dibentuk, akan diperbaharui hari demi hari untuk makin sempurna seperti yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam kesaksiannya itu beliau berkata, kalau ada orang yang jahat, dulunya pengen dibalas, pengen dijawab seperti itu. Tetapi ketika menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya, akhirnya apa? Hatinya pun berubah, damai, sukacita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Makanya firman Tuhan katakan, sesungguhnya kita ini bukan manusia lama, tetapi ketika kita terima Yesus, kita ini manusia baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau katakan, kita sebagai orang percaya kepada Yesus yang dari dulu kita ada di dunia ini melalui kedua orang tua kita menjadi orang Kristen. Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang dari sebelah, ya, mereka menerima Yesus, hidup mereka diubahkan, diperbaharui, bahkan membaca firman Tuhan sampai 3 kali selesai, Kejadian sampai Wahyu. Ayo, ya, saya pun diberkati, diingatkan kembali, terus belajar firman Tuhan. Memang tiap hari kita baca Alkitab, setiap hari kita baca Alkitab, tetapi ibu ini berunut dari dari Kejadian sampai ke Wahyu. Perlu supaya pemahaman kita akan firman Tuhan makin utuh, makin jelas, makin komplit, dan mengubahkan kehidupan kita. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, maka kita pun akan bertumbuh berbuah. Seperti lagu sekolah minggu kan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Supaya kita bertumbuh, kita baca firman Tuhan, berdoa setiap hari, maka kita akan bertumbuh. Ketika ada masalah, persoalan, pergumulan, bahkan badai kencang sekalipun, kita tidak akan jatuh tergeletak. Tetapi apa? Kita akan kuat seperti firman Tuhan yang terus diserami kepada kita, maka kita akan kuat mengalahkan segala masalah, pergumulan. Kita akan mampu karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Ibu Ana Tairas ini. Makanya saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, supaya Ibu Bapak semua diberkati. Oke, sampai di sini dulu ulasan saya. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.